Hai tim rekrutmen dari Digistar Kelas Intern 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rajwa Enidia Prasna Paramita. Biar lebih akrab bisa panggil saya Wawa. Saya merupakan mahasiswi aktif S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dan pada kali ini, pada batch ini, saya mendaftarkan diri pada Learning Design Development. Mengapa saya mendaftarkan posisi ini? Karena saya mempercayai pada teknologi pendidikan nih, ada yang namanya Improving Human Performance dengan Facilitated Learning yang dimana bisa berjalan bersamaan. Kenapa kayak gitu? Karena saya mempercayai bahwasanya pembelajarannya efektif adalah bukan asal kontennya yang menarik, tetapi bagaimana bisa mengemas pembelajaran yang menyenangkan, adaptif, dan kreatif. Dan pada posisi ini saya termotivasi nih untuk mengikutinya. Kenapa? Karena tidak sering saya menemukan posisi ini itu ada pada suatu company. Padahal keilmuan saya itu selalu diterapkan pada dunia pendidikan, pada lembaga formal. Namun saya jarang sekali menemukannya dan ini sebagian pacuan saya untuk ikut dan terlibat dalam pendaftaran di Digistar kali ini. Apalagi menggandengnya Telkom Indonesia, itu suatu hal yang menarik, perusahaan yang menarik, dan bisa menjadi wadah saya untuk berkembang dan bisa menerapkan keilmuan saya selama ini. Dan komitmen saya untuk mengikuti ini, saya akan aktif dalam mengikutinya, akan menerapkan keilmuan saya, bahkan saya akan bisa belajar dengan teman-teman dari Digistar yang luar biasa. Lalu kesibukan saya kali ini, saya merupakan mahasiswi aktif di semester 6, namun ini libur, saya jadinya menuju semester 7. Dan kegiatan saya pada libur kali ini, saya mengikuti organisasi dan saya menjadi sekretaris. Lalu saya pun juga sedang mengikuti magang pada suatu perusahaan online course bahasa dan saya menjadi kurikulum developer. Dan pada kali ini saya diamanai oleh universitas terpilih delegasi untuk mengikuti perlombaan micro teaching dan saya bergerak kepada pengembangan media pembelajaran. Dan proyek apa aja yang saya alami selama perkuliahan yang menarik sekali. Mungkin untuk proyek perkuliahan atau proyek yang saya alami yang baru-baru ini selesai adalah saya menjadi asisten dosen nih. Pada asisten dosen kali ini, dosen yang saya bersamai adalah kaprodi saya, yang dimana saya membersamai di 2 mata kuliah, yaitu Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Pedagogi. Lalu pada perkuliahan ini suatu hal baru dan tantangan buat saya. Mengapa? Karena ada salah satu matkul baru yang dimana belum saya tempuh, lalu saya bisa mengimbangi dan mempelajari hal tersebut dan bisa merancang RPS bersama dengan beliau. Dan ternyata permasalahan yang ada sebelum adanya project, ternyata siswa itu ada kelas dahulu nih, secara urutannya itu ada pemantapan teori dan pembacaan jurnal. Ternyata dari siswa itu banyak yang mengeluhkan dan mempermasalahkan terkait penerapan pembelajarannya nih, yang dimana terlalu membaca dan pembelajarannya pun secara online. Lalu akhirnya saya berdiskusi dengan dosen dan menerapkan pembelajaran yang inovatif. Lalu dari beliau ternyata sangat mensupport inovasi dari saya, yaitu bagaimana mahasiswa yang pasif atau beliau itu menyebutnya adalah major silent atau silent majority, yang dimana siswa itu lebih banyak diam tapi tidak ingin meluapkan permasalahan yang ada. Lalu saya menerapkan namanya pembelajaran lewat Slido. Di Slido sendiri ini, siswa pada akhir kelas saya ingin mahasiswa itu aktif untuk berpendapat apa yang dirasakan sejujur-jujurnya di depan dosen. Jadi bagaimana siswa bisa meluapkan apa permasalahannya dan dosen pun bisa memahami apa yang dirasakan. Dan solusinya adalah akhirnya sebelum adanya project secara langsung, kalau untuk MSI adalah pembuatan website melalui alur LMS dan CMS. Untuk yang teknologi pedagogi, bagaimana bisa memahami kurikulum deep learning dan bisa menerapkannya ke sekolah. Akhirnya adanya sesi konsultasi dahulu dan saya membersamai dari sesi konsultasi, dari sesi penerapan projectnya hingga evaluasi. Begitu dari solusi itu, dan akhirnya luar biasa proyek dari teman-teman dari mahasiswa 2 angkatan ini luar biasa dan sangatlah menarik, bahkan di luar ekspektasi, yang dimana websitenya itu bisa edukatif, bisa yang lainnya, atau bahkan yang teknologi pedagogi bisa mengadakan pelatihan untuk guru-guru nih. Dan ini suatu hal pencapaian luar biasa bagi saya dan dosen untuk pada mata kuliah ini. Dan proyek saya yang lainnya adalah saya sempat mengadakan
3 pelatihan. Pelatihan yang pertama adalah pelatihan UI UX yang dimana adalah tugas kuliah. Pada tugas kuliah ini saya bersama tim mengadakan pelatihan UI UX dan merancang modul. Dan modul yang kita rancang ternyata bisa tembus HKI. Lalu pelatihan saya kedua dan ketiga adalah saat saya menempuh menjadi senior di himpunan saya, yaitu mengadakan pelatihan yang untuk mahasiswa aktif, dan alhamdulillahnya mahasiswa pun aktif dan bisa berkembang secara PSDM-nya. Lalu saya pun juga terlibat pada proker-proker lainnya pada selama himpunan, yaitu mengadakan pelatihan, mengadakan forum, bahkan saya diberikan kesempatan untuk menjadi pemateri pada workshop untuk guru di salah satu SD di Malang, di daerah Tumpang, di dekatnya Bromo, dan saya mengajarkan bagaimana pembelajaran interaktif untuk siswa SD ke guru-guru. Dan apakah proyek saya lainnya itu saja? Tentu aja ada yang lainnya, yaitu dalam perancangan media pembelajaran digital yang mungkin akan saya sertakan dalam portofolio. Lalu untuk tools yang saya gunakan, cukup banyak tools yang saya gunakan. Tools sendiri yang pasti ada Canva. Canva sendiri alhamdulillah saya sekitar 8-9, skalanya dari 10. Lalu untuk yang lainnya ada Google Workspace, lalu ada LMS Moodle, lalu ada Figma. Figma sendiri saya masih belajar dari 4-5. Lalu ada CapCut untuk ngedit video juga, bisa sekitaran 6-7. Lalu untuk media-media lainnya saya suka explore media, jadi saya tidak bisa menyebutkan satu-satu dan skalanya karena menurut saya itu beragam. Saya juga bisa coding Delphi sekitar 7-8 dan yang lain-lainnya. Jadi semoga pada Digistar ini bisa menerima saya dan memberikan saya peluang untuk menjadi bagian dari Digistar Class